Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Ferus Lutfia dari 1143 mendapat tugas untuk meresensi buku. Di sini saya akan menggunakan buku Melodiland. Jadi di sini saya menggunakan buku yang berjudul Melodiland dengan nomor ISBN 978 602 6940 674 dengan penulis Asriaci, penerbit Coconut Books, tanggal terbit April 2017, jumlah halaman 328, berat buku 400 gram, jenis cover soft cover dengan ukuran 140 x 205, kategori romance. Jadi, novel Melodiland ini mengangkat sebuah kisah anak SMA pada umumnya dengan tema percintaan yang rumit antar remaja SMA. Tokoh utama dalam novel ini adalah Melody dan Dylan. Melody adalah gadis cantik yang baru pindah dari sekolahnya karena menghindar dari masalah yang terjadi dalam hidupnya. Cerita bermula dari Melody yang saat itu murid baru di sekolahnya. Ia pindah sekolah karena sesuatu hal yang menyangkut masa lalunya. Ia berniat menghindari masalah itu dengan pindah ke sekolah yang baru, berharap dapat menjalani kehidupan yang baru. Namun, bukannya tenang dengan kehidupan barunya, Melody ternyata malah terlibat ke dalam beberapa masalah yang lebih rumit lagi. Berawal dari tidak sengaja bertemu saat Melody sedang di kafe dengan Dylan, cowok pembuat masalah yang bersifat dingin, cuek, ketus, sombong, dan berbagai sifat yang menyebalkan. Saat itu, Melody terpaksa meminta Dylan untuk mengantarkannya pulang karena hari mulai gelap, sedangkan di sana sedang hujan. Tak ada taksi yang melintas, dan handphonenya Melody saat itu sedang mati karena baterainya habis. Melody tidak bisa meminta siapapun untuk menyebutnya. Maka dengan nekat, ia meminta Dylan yang kebetulan hanya satu orang yang dikenal yang berada di kafe itu. Rumor tentang Dylan memang sudah menjadi rahasia umum. Selain pembuat masalah di sekolahnya, Dylan juga banyak memiliki penggemar karena tingkat kegantengannya yang berada di atas rata-rata. Namun, dengan sifatnya yang dingin dan ketus, Dylan hanya dekat dengan satu perempuan saja, yaitu Bella. Perempuan sama yang juga dicintai Dylan, teman sedari kecilnya, teman yang mengidap penyakit serius, dan teman yang selalu menjadi prioritas utama Dylan. Saat Melody meminta Dylan untuk mengantarkannya pulang, awalnya Dylan menolak. Namun, karena rasa kasihannya, akhirnya Dylan mau mengantarkan Melody pulang. Dan akhirnya juga ada cewek yang memboncengi oleh Dylan selain Bella. Dan takdir telah mempertemukan mereka, membuat mereka hidup beriringan dan membutuhkan satu sama lain. Sejak kejadian Dylan mengantar pulang Melody, kejadian tersebut menyebar ke seluruh sekolah. Saat itu juga, hidup Melody berubah. Banyak orang-orang yang membencinya karena berhasil dibonceng Dylan, apalagi Bianca, cewek yang sangat tergila-gila dengan Dylan, itu juga mencecar Melody, membuat hidup Melody sedikit tidak tenang. Karena Dylan, Melody tersangkut beberapa masalah yang sebenarnya adalah masalah Dylan. Hingga akhirnya Dylan yang memang harus bertanggung jawab dengan terlibatnya masalah Melody, bertanggung jawab yaitu dengan membantu Melody agar cewek itu tak lagi disangkut pautkan dengan masalahnya. Namun, siapa sangka saat Melody bermasalah dengan Dylan, ia malah bertemu dengan Fatur, cowok baik dan rajin, dan juga pintar. Sangat bertolak belakang dengan Dylan.
cowok yang sempat membuat Melody tertarik, namun hanya sempat, hingga Faturlah yang menyukai Melody. Fatur adalah teman lama Dilan. Dilan dan Bella berteman sejak lama, dan Bella menyukai Fatur. Namun, karena Fatur tahu Dilan menyukai Bella, maka yang dilakukan Fatur adalah menjauhi Bella, agar Dilan dapat bersama dengan Bella. Akan tetapi, niat baik Fatur itu malah membuat jauh dari Dilan, karena Dilan yang merasa Fatur telah menyakiti Bella, dan Dilan benci dengan siapapun yang sudah menyakiti orang yang dia cintai. Saat ini, Fatur malah menyukai Melody, tapi Melody yang hanya kagum dengan Fatur tidak berbalas menyukai Fatur. Ia menyukai Dilan karena Dilan sudah banyak ada di saat Melody membutuhkannya. Dan niat awal Dilan yang hanya ingin melihat Melody tersangkut masalahnya lagi malah membuat Dilan semakin penasaran dengan sosok polos Melody yang tegar dan bijak juga tegas. Hingga Dilan dan Melody akhirnya berpacaran. Meskipun sulit bagi Dilan untuk sepenuhnya mencintai Melody, karena masih ada Bella yang harus ia awasi. Karena Bella sakit, dan Dilan tidak akan pernah meninggalkan Bella meskipun ia berpacaran dengan Melody. Saat berpacaran dengan Melody, Dilan berkali-kali mengabaikannya karena Bella. Karena kondisi Bella yang sakit, dan Dilan selalu menemani Bella, menyebabkan Melody ragu dengan perasaan Dilan terhadapnya. Sampai pada suatu ketika saat Bella kambuh, Dilan menemani Bella tanpa memberi kabar pada Melody, membuat Melody khawatir. Membuat Melody berpikir bahwa dirinya tidak berarti bagi Dilan. Melody akhirnya meminta break hubungan dengan Dilan, dan Dilan pun menyetujuinya. Setelah itu, Dilan dan Melody menjalani hidup masing-masing, meskipun hanya break, bukan putus. Tetapi, Melody dan Dilan sama sekali tidak berkomunikasi saat itu juga. Sampai sebulan lamanya, karena berhubungan juga dengan Dilan yang akan menjalani persiapan UN saat itu. Mereka berdua menyebutnya dengan masa pendewasaan diri, saling introspeksi, dan memperbaiki kesalahan masing-masing. Nah, menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah buku ini menceritakan kisah remaja yang menarik bagi kalangan yang dikhususkan untuk membaca novel ini yang berkategorikan romance. Bahasa yang ringan, penyampaiannya membuat pembaca terhanyut ke dalam kisah yang diceritakan di dalam buku ini, dan alur ceritanya pun mudah dimengerti. Dari segi fisik buku, novel ini menyuguhkan cover yang nyaman untuk dibolak-balik tanpa cepat rusak atau lusuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu novel ini sangat bagus untuk para remaja perempuan Indonesia karena banyak konflik yang membuat para remaja perempuan terbawa suasana dalam cerita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.